Nomor induk mahasiswa A61122668, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah. Pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada materi pokok kelas 9 bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sub materi pokok Hakikat dan Teori Kedaulatan pada Sekolah SMP Negeri 1 Atap, Bolan, Lampung. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih kelas 9 sudah semangat hari ini. Bapak perhatikan wajah-wajah kelas 9 ini masih ceria seperti minggu kemarin. Tidak ada salahnya sebelum pembelajaran mulai saya ingatkan kembali pada kelas 9, yaitu terkait tentang kedisiplinan. Yang pertama, disiplin waktu, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sebelum Bapak mulai pembelajaran untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Dimas, kenapa sakit atau apa? Sakit. Dimas sakit. Kemudian Dina izin. Yang berikutnya cuma 2. Jadi kehadiran kalian juga harus kalian perhatikan. Jangan sampai sedikit tidak hadir karena kalian kelas 9 kelas penentuan kelulusan. Baiklah, sebelum Bapak memberikan materi sebagai umat beragama, sebelum melaksanakan kegiatan kita harus berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk ketua kelasnya atau wakilnya, Bapak minta tolong untuk memimpin doa hari ini. Silakan. Doa mulai. Terima kasih untuk wakil ketua kelas yang sudah memimpin doa. Materi hari ini yaitu tentang kedaulatan. Pernah mendengar kata kedaulatan? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara. Jadi sebelumnya Bapak mau menanyakan materi minggu lalu, yaitu terkait dengan materi makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Siapa yang masih ingat? Coba. Silakan. Alinea pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, alinea kedua. Alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka bersatu berjalan hasil. Itu bunyi makna alinea kedua. Makna alinea ketiga siapa? Ya. Alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Makna alinea ketiga ini adalah selain Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, kemerdekaan ini juga diperoleh dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sekilas Bapak kasih ingat tentang materi minggu lalu. Sekarang
kita lanjut pada materi tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum materi ini kita lanjut, tidak ada salahnya kalian tuh harus mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Yang kedua, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2015. Yang ketiga, menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, melalui diskusi kelompok bersama guru peserta didik dapat mempresentasikan hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Bapak mulai dari yang pertama, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Menurut Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Bisa dilihat tampilan di depan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan atau yang dikenal dengan istilah kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam yang termuat antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kedaulatan ke dalam. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan wajib mempertahankannya. Ini dikatakan kedaulatan keluar atau eksternal. Adapun kedaulatan keluar antara lain ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta besar. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Yang pertama, asli. Dikatakan asli yaitu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah terganti. Sifat yang berikutnya yaitu tunggal.
Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Tadi sifat kedaulatan, sekarang teori kedaulatan. Ada beberapa teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang terpilih yang secara kodrat ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Berikutnya teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Ciri-ciri berdasarkan teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Ciri-ciri kedaulatan rakyat: adanya jaminan hak-hak warga negara. Yang kedua, adanya partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Yang ketiga, adanya lembaga legislatif. Yang keempat, adanya pemilu yang jujur dan adil. Penerapan teori kedaulatan rakyat yaitu demokrasi. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau perwakilan dalam merumuskan, mengembangkan dan pembuatan hukum untuk kebijakan atau kepentingan bersama. Di depan kalian melihat sebuah gambar yaitu tata cara pemungutan suara. Sampai di sini materi singkat dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak memberi kesempatan waktu 5 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Bagaimana, ada pertanyaan? Cukup jelas? Tugas kelompok. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam pelaksanaan demokrasi. Untuk memahami makna demokrasi Pancasila, diskusikanlah dengan
anggota kelompok kalian untuk membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya dengan melengkapi tabel di bawah ini. Carilah sumber informasi lainnya dari buku paket atau media internet. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ini tugas kelompok kalian. Kelompok 3 mana? Ini yang KPD-nya dikerjakan ya. Kelompok 2 ini kelompok berapa ini? Dalam LKPD itu petunjuknya sudah jelas. Silakan kalian mencari jawabannya di buku paket ataupun di internet. Silakan. Nanti kalau memang ada pertanyaan terkait LKPD kalian, silakan bertanya. Bagaimana kelompok 1, 2, 3, 4? Ada yang sudah selesai? Silakan kelompok mana yang mau tampil pertama, angkat tangannya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 silakan pertama. Sini di depan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari masa order baru. Dengan penyampaiannya yang nanti kalian catat, Masyarakat yang muncul. suaranya yang jelas ya. Meningkatkan ekonomi masyarakat, mempercayai usaha dalam, menumbuhkan pergerakan wajib belajar, mencapai program gerakan orang tua. 1. Stabilitas nasional terjamin. Bisa didengar di belakang nggak? Ya. Bacanya yang jelas ya. Demokrasi Pancasila masa orde baru, kelebihannya, bla bla bla, kekurangannya. Rasa nasionalisme masyarakat mulai muncul. Peningkatan ekonomi masyarakat, tercapai usaha dalam menumbuhkan gerakan wajib belajar, tercapai program gerakan orang tua asuh, stabilitas nasional lebih terjamin, terwujudnya tujuan rencana pembangunan 5 tahun, Reparita,
Era demokrasi terpimpin di bawah pemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir dijalani oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Semaraknya korupsi, nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagai besar disedot ke pusat, lebih condong pada politik sosial. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1948 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia hingga pada akhir tahun 1980 dan 1990 pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusurian. Panglima akibatnya kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah, serta KKN semakin merajalela di tubuh pemerintah. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya. Sudah. Sekian dan Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Lanjut kelompok yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 yang membacakan deskripsi hasil perdagangan. Demokrasi terpimpin. Kelebihannya adalah 1. Adanya kabinet kerja dibentuk 10 Juni 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik. Nomor 2, dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung sementara (DPAS). Penetapan Presiden nomor 3 tahun 1955 pada tanggal 22 Juni 1959 yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua yang bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Nomor 3, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dibentuk pada tanggal 31 Desember 1959
oleh Presiden Soekarno, fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan Ketetapan Presiden Soekarno nomor 2 tahun 1959, sehingga fungsi dan tugas hanya menetapkan garis besar haluan negara GBHN. Nomor 4, dibentuknya musyawarah pembantu pimpinan revolusi yang dibentuk berdasarkan ketetapan nomor 4 atau 1962. MPRS merupakan badan pembantu pimpinan besar revolusi DPR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Kekurangannya adalah melaburnya sistem partaian politik, bukan untuk mempersiapkan diri mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan TNI atau AD dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nomor 2, melemahnya lembaga legislatif dan bentuknya DPR gotong royong atau DPR GR membuat sistem politik melemah. Hal ini karena DPR atau GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Nomor 3, hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menginginkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian menentangnya. Nomor 4, puncak anti kebesaran puncak anti kebebasan demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers ini sebagai hak harian abadi dan masumi dan harian pedoman dari Partai Sosialis Indonesia PSI. Nomor 5, otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini karena sentralisasi kekuatan yang semakin dominan. Di proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian, dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok berikutnya. Eila, maju. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang bertema demokrasi Pancasila masa reformasi. Kelebihannya, hak dan kewajiban warga negara pada saat itu dihormati dan dijunjung tinggi. HM dijunjung tinggi kebebasan pers tidak terbatas, demokrasi berada di tangan rakyat, masa kepemimpinan presiden tidak seumur hidup, dan barunya terjadi inflasi. A. Kebebasan berbicara dan pendapat. B. Pemberantasan korupsi. C. Menjalin stabilitas politik. D. Demokrasi lebih terbuka. D. 5. Jumlah partai politik tidak terbatasi. F. Stabilitas politik lebih terjamin. Kekurangannya, 1. Banyak masyarakat yang salah tafsir
tentang reformasi. 2. Masyarakat terlalu bebas. 3. Ditinggalkan program-program pemerintah yang secara konseptual baik. 4. Banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. 5. Rendahnya pengetahuan tentang politik. 6. Kebebasan di masyarakat terlalu tinggi. Kesimpulan dari demokrasi masa reformasi adalah demokrasi berarti keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan negara Indonesia. Sebagai negara demokrasi pada masa reformasi, rakyatnya yang menentu suara dan pilihan mereka sendiri. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama dalam seluruh rakyat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila. Oleh karena itu, setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Kelompok sudah semuanya tampil. Sekarang selanjutnya Bapak minta refleksi untuk hari ini. Bisa dilihat, kalian tulis dalam gambar refleksi untuk pelajaran hari ini. Bisa dibaca? Setelah mempelajari kedaulatan negara kesatuan Indonesia, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Kalian tulis di lembaran. Ini individu ya. Individu ini. Nanti kalian kumpul. Yang kedua, apa manfaat mempelajari materi tersebut? Yang berikutnya, apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada tulis atau selebaran. Sudah dibaca? Baiklah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Materi minggu depan yaitu tentang bagian B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu refleksi kalian kerja di rumah. Minggu depan kalian kumpul ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, wakil ketua kelas Bapak harapkan memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Untuk menutup pelajaran hari ini, berikan kepercayaan dan demokrasi. Doa mulai. Tepuk tangan dulu untuk kelas 9.